Selamat datang di Deutsch Lernen, tempat belajar bahasa Jerman andalan untuk kalian. Oke, nah sekarang kita mulai latihannya. Misal teman-teman mau ke suatu tempat. Contoh tempatnya ini warehouse AWM. Ya, sekalian promosi lah ya. Teman-teman kalau misalnya lagi di Jabodetabek atau di manapun lah tempatnya, mau cari kentang yang murah dan kentang kuning ya. Kentang kuning itu berarti asalnya dari Dieng. Teman-teman silahkan cari di warehouse AWM ini ya. Teman-teman silahkan mampir atau order ke situ. Oke, ya itulah sekalian promosinya ya. Nah, jadi dari map ini, misal teman-teman dari tempat saya nih, warehouse AWM, mau ke mana misalnya ya? Ini deh, eh, rumah Rizka. Iya, nggak tahu lah ini rumahnya siapa ya. Tapi ini permisalan aja, karena dia juga ngetek tempat kan di Google Map ini. Ya, dipakai aja. Rumah Rizka, Der Haus von Rizka gitu ya. Kalau misalnya teman-teman ingat di pembelajaran sebelumnya. Kalau kita mau ngomong rumah Rizka, Der Haus von Rizka. The House of Rizka. Apapun lah itu ya. Nah, dari warehouse AWM, kita mau ke rumah Rizka. Teman-teman tahu kan warehouse AWM di sini? Nah, lokasinya di sini nih. Daripada teman-teman nyari di gambar, nah, mau ke rumah Rizka. Misal teman-teman startnya itu mulai dari sini dan sedang menghadap ke arah jalan yang ini. Berarti kira-kira misal ada orang, ya misalnya ada orang lah, naik apa? Naik motor. Motor gimana sih? Misalnya kayak gini ya. Ketemu kalian di sini mau ke rumah Rizka tapi dia bingung. Ini kemana ya arahnya? Ketemu sama kalian. Bagaimana cara kalian menjelaskan arahnya dari warehouse AWM ke rumah Rizka? Kira-kira nanti gimana? Oh, dari sini lurus. Terus abis itu, nah ini untuk tempat-tempat misalnya kayak pertigaan, perempatan itu teman-teman bisa cari dulu ya apa dalam bahasa Jermannya. Pertigaan, perempatan itu kan pasti ada bahasa Jerman sendiri. Tapi kita di sini belajar direction-nya aja. Berarti setelah lurus, dia akan ke, ya belok kanan kan. Belok kanan, habis itu belok kiri. Nah, lengkap kan, lurus kanan kiri seperti yang ada di video sebelumnya. Nanti ketemulah rumah Rizka. Jadi kita belajar direction-nya aja ya. Misalnya ketika kita mau ngomong, oh nanti rumah Rizka ada di sebelah kanan jalan. Atau misalnya habis Bapak lewatin perempatan keempat, terus nanti Bapak belok kiri. Nah itu teman-teman bisa cari dulu ya tentang tempatnya. Dalam bahasa Jerman itu gimana cara kita nyebutnya. Tapi dari awal kita bahas yang ini dulu. Lurus kanan kiri gimana tuh cara kita mengungkapkannya dalam bahasa Jerman. Nah, biasanya si orang tersebut bakal tanya dulu, mohon maaf atau misalnya permisi, saya pengen tanya deh, saya punya pertanyaan. Berarti kira-kira si orang tersebut bakal ngomong kayak gimana? Entschuldigung, Entschuldigung, gimana sih? Digung. Nah, Entschuldigung, ich habe eine Frage. Misalnya, ya ini opsional aja ya. Ich habe eine Frage. Berarti teman-teman bisa tahu kan kalau misalnya di sini Frage karena ada e-nya, dia itu termasuk ke dalam yang F feminin ya. Permisi, saya punya pertanyaan. Atau dia itu ngomong Entschuldigung doang ya nggak masalah, terserah dia kan. Dia yang punya kebutuhan, ya kan. Entschuldigung, ich habe eine Frage. Pasti dia setelah itu ngomong wo is bla bla bla. Nah, ini artinya adalah di mana, ya terserah di mana suatu tempat yang ingin dituju. Contohnya kalau yang di sini berarti wo is apa? Der Haus von Rizka. Ya, Der Haus von Rizka, di mana rumahnya si Rizka? Bener kan ya namanya Rizka?
Nah, lupa. Nah, der Haus von Rizka. Nah, habis itu kira-kira teman-teman mau jawabnya gimana? Teman-teman boleh langsung jawab Gehen Sie, pakai yang imperatif ya. Di video sebelumnya bisa dicek. Atau misalnya teman-teman mau rada belagu nih. Jawabnya, oh diawali dulu dengan, oh das ist ganz einfach. Oh gampang Pak, dari sini tinggal lurus aja misal. Das ist ganz einfach. Oh itu gampang. Ya teman-teman boleh menggunakan ekspresi ini, boleh juga gak pakai ya, bebas. Nah, yang penting adalah teman-teman ngasih direction-nya yang bener kan. Berarti kalau direction-nya kita bisa pakai gehen Sie. Nah, bisa teman-teman menggunakan here. Here itu sama kayak di dalam bahasa Inggris ya. Berarti kita ngomong, oh dari sini, apa ini tadi? Lurus ya. Gehen Sie hier, apa? Geradeaus. Geradeaus. Berarti dari sini lurus ya. Gehen itu berarti anggaplah si bapak itu jalan kaki. Ingat, kalau misalnya jalan kaki itu pakainya gehen, kalau misalnya fahren itu naik kendaraan. Misalnya si bapaknya naik motor, ya udah berarti kita ngomongnya fahren Sie geradeaus atau fahren Sie hier geradeaus. Ya artinya mah sama aja. Kalau gehen Sie hier geradeaus, ya itu lebih lengkap. Artinya, oh dari sini Bapak lurus aja. Dari sini, dari tempat ini, pergilah lurus. Gehen Sie hier geradeaus. Habis itu bisa dilanjut lagi. Teman-teman mau jawab, misalnya, oh ini kalimatnya belum selesai ya. Lanjutin aja. Gehen Sie hier geradeaus. Terus misalnya, undan. Apakah tadi lurus doang? Enggak dong. Lurus ke kanan terus ke kiri. Terus kita bilang undan, lalu ke mana? Kanan. Kanan itu rechts ya. Undan rechts. Teman-teman boleh pakai undan lagi, nggak apa-apa. Undan rechts, terus apa? Undan, bentar. Undan rechts, undan links. Nah, ke kanan terus ke kiri. Ya, kanan. Rechts itu artinya kanan. Links itu artinya kiri. Oh, misalnya kita mau anggap udah deh sampai gitu kan. Ingat di sini kita belum peduli ya. Ibaratnya belum peduli tentang oh nanti rumahnya ada di kiri jalan atau kanan jalan. Yang penting lurus, belok kanan, belok kiri, nyampe. Kita ngomongnya yang sederhana itu dulu ya. Da, kalau misalnya udah sampai, kita bilangnya da is bla bla bla. Da is da ya, bukan pakai double N kayak yang di atasnya. Da is apa tadi? Der Haus von Rizka. Ya, jadi secara lengkap teman-teman ngomongnya kayak begini ya. Bentar, kita pakai pulpen apa? Pink aja lah ya. Gehen Sie hier geradeaus und dann rechts und dann links. Da ist der Haus von Rizka. Jadi, oh Bapak dari sini pergi lurus, terus ke kanan, terus ke kiri. Nanti itulah rumahnya Rizka. Jadi kayak gitu ya. Oh, misalnya bapaknya tadi mau mastiin. Biasanya kalau buat mastiin, dia ngomong kayak gini. Oh, also here geradeaus. Terus dia ngulangin aja lagi kalimat kita yang di atas ini nih. Dia ngulangin kalimat yang di atas. Also hier geradeaus, und dann rechts, und dann links gitu. Oh, jadi dari sini lurus, terus ke kanan, terus ke kiri. Also ini bukan kayak bahasa Inggris ya, tapi mungkin teman-teman bisa terjemahkan kayak, oh, jadi
Oh, jadi dari sini lurus, terus ke kanan, terus ke kiri. Ya, sampai sini sih, sampai si links-nya ini tadi ya. Misalnya dia mau mastiin, "Also geradeaus und dann rechts und dann links." Oh, jadi dari sini lurus ke kanan, terus ke kiri. Kalau misalnya teman-teman merasa itu benar, ya jawab aja iya. Kalau misalnya enggak, nine. Gampangnya gitu aja ya. Kalau misalnya nine, terus teman-teman benerin. Misalnya si bapak ngulangnya salah nih. Also geradeaus und dann links und dann rechts. Nah, teman-teman tahu kan kalau arah itu yang diulangi bapaknya tidak benar. Ya, teman-teman tinggal jawab aja, nine. Gehen Sie hier geradeaus und dann rechts und dann links. Kayak gitu ya. Pasti nanti seharusnya bapaknya itu tadi, oh ternyata salah ya yang tadi diulangin. Berarti harusnya lurus ke kanan terus ke kiri, bukan lurus ke kiri terus ke kanan. Ya, teman-teman jawab aja ya atau nine. Nah, kalau misalnya si bapaknya itu udah ngerti, pasti terakhir dia jawabnya pakai, oh terima kasih banyak, vielen Dank. Ya, kalau dang ini dang atau dangke pasti terima kasih ya. Kalau vielen Dank, ya berarti oh terima kasih banyak ya. Viel banyak artinya ya. Banyak. Vielen Dank. Terus teman-teman bisa jawab bitte gern. Bitte gern. Teman-teman mau jawab bitte juga boleh, tapi kalau misalnya bitte gern ya itu anggapnya lebih sopan lah. Kan biasanya ketika diucapkan danke, jawabnya bitte ya kan. Kalau ini vielen Dank, bitte gern, iya baik, sama-sama. Nah, intinya kayak gitu ya, basicnya. Pokoknya di sini teman-teman bisa banyak explore. Misalnya, oh apa ya? Oh di sini ada bunderan. Nah itu bunderan penyebutannya apa dalam bahasa Jerman? Atau misalnya kayak eh, setelah perempatan itu nanti ada lokasinya. Nah, itu nanti ada spesifik lagi di dalam bahasa Jerman. Tetapi intinya spesifiknya itu bukan suatu kata baru kok. Jadi misalnya dari kata-kata yang udah teman-teman tahu ini, misalnya links kiri, terus rechts itu kanan, itu nanti dipakai juga. Paling cuma apanya ya istilah barunya tentang bunderan, perempatan, atau misalnya nanti pertigaan. Jadi kita belajar yang basic dulu ya. Dari lurus terus ke kiri atau misalnya ke kanan. Nah, cuma kita menyebutkan hal-hal tersebut. Jadi Entschuldigung, ich habe eine Frage. Misalnya, maaf saya mau tanya. Atau si bapaknya itu bisa juga, Entschuldigung, wo ist der Haus von Rizka? Nah, langsung tanya begitu, ya udah jawab aja. Oh, gehen Sie hier geradeaus und dann rechts und dann links. Da ist der Haus von Rizka. Itu adalah rumahnya si Rizka. Kalau misalnya bapaknya mau ngulangin, ya dengerin aja simak. Kalau udah, ya udah tinggal tungguin aja dia ngomong, oh terima kasih mas atas panduannya. Ya bisa jadi misalnya, oh eh, oh saya nggak tahu gitu. Ya udah berarti yang materi ini belum terpakai kan. Misalnya oh saya nggak tahu jawabannya, ich habe keine Antwort gitu, atau tidak tahu itu apa ya bahasa Jermannya. Ya mungkin nanti teman-teman bisa cek ya. Intinya tungguin aja si bapaknya itu bilang terima kasih, ya udah tinggal ngomong bitte atau misalnya bitte gern kayak gitu. Oke? Itu untuk menyatakan arah ke suatu tempat dalam bahasa Jerman.